Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami mempresentasikan hasil program pengabdian masyarakat yang kami lakukan dengan judul Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui budidaya ikan nila berbasis teknologi bioflok beserta akuntansinya. Di dalam melaksanakan pengabdian ini, tim kami adalah yang pertama Andan Junianto, kemudian yang kedua Erni Suryandari Fatmaningrum. Program pengabdian masyarakat yang kami lakukan berlokasi di Dusun Tunjungan, Gadak 2, RT 5 RW 2, Silomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Di dusun tersebut, sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani yang rata-rata memiliki lahan kosong yang ada di sekitar rumah. Kemudian kami melihat bahwa lahan yang kosong tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk usaha yang produktif sehingga nanti bisa menambah penghasilan bagi keluarga petani. Di dalam memanfaatkan lahan pekarangan yang kurang produktif, kami menawarkan kepada mitra pengabdian masyarakat budidaya ikan nila. Kami memilih ikan nila karena ikan nila merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki ekonomis yang cukup tinggi. Kemudian, pemeliharaan ikan nila relatif lebih mudah, tidak banyak membutuhkan waktu di dalam pemeliharaannya, sehingga petani yang menjadi mitra pengabdian ini bisa melakukan perawatan terhadap ikan nila di sela-sela kesibukannya sebagai seorang petani. Kami memilih budidaya menggunakan teknologi bioflok karena teknologi bioflok sudah dilakukan uji coba di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Berikut beberapa perbandingan jika memelihara ikan nila dengan teknologi bioflok dibanding dengan metode konvensional. Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat ini, kita melakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap sosialisasi, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Dalam tahap sosialisasi, kami mengurus izin kepada pengurus RT 5 RW 2 Dusun Tunjungan untuk bisa melaksanakan pengabdian masyarakat di daerah tersebut. Kemudian setelah itu kami melakukan penjelasan kepada warga yang menjadi mitra tersebut tentang pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan yang kosong untuk kegiatan produktif. Yang selanjutnya kami juga menjelaskan tentang teknik budidaya ikan nila dengan teknologi bioflok yang bisa menghasilkan ikan nila lebih baik daripada dengan metode konvensional. Setelah tahap sosialisasi, tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan diawali dengan belanja peralatan. Setelah belanja peralatan sudah selesai, kemudian berikutnya adalah membuat kolam budidaya. Selanjutnya setelah kolam selesai dibuat, kemudian mitra kami minta menyiapkan bahan-bahan pembentuk bioflok. Tahap berikutnya adalah penebaran bibit. Setelah
7 hari 7 malam kolam tersebut terisi dengan bahan-bahan bioflok, kemudian diberi aerator 24 jam dalam sehari tanpa berhenti selama 7 hari 7 malam. Tahap berikutnya adalah memasukkan bibit. Tapi berhubung kondisi bibit yang kurang sehat karena membawa penyakit, maka sangat disayangkan banyak bibit yang mati. Kemudian kami coba melakukan pengobatan dengan menggunakan Enrofloc dan Red Blue Dog. Untuk menambah bibit, kami membeli bibit yang baru. Namun karena mencari bibit dengan ukuran yang sama tidak dapat diperoleh, maka terpaksa menggunakan bibit yang ada, sehingga ukurannya tidak seragam. Di dalam pemeliharaan, kami menganjurkan mitra untuk memberi makan 2 kali sehari di pagi dan sore hari. Kemudian pakan yang diberikan sesuai dengan ukuran ikan. Sampai di bulan pertama pemeliharaan, tidak ada permasalahan yang berarti di dalam melakukan budidaya ikan dengan metode bioflok. Tetapi menginjak di bulan kedua, di mana ikan semakin besar, kemudian kotoran ikan semakin banyak, membuat kondisi kolam semakin keruh. Sehingga ikan sering mengambang di permukaan untuk mengambil udara dari permukaan. Kondisi ini membuat mitra menjadi khawatir, takut kalau ikan nilanya menjadi mati. Mitra di tengah perjalanan pemeliharaan minta untuk memelihara secara tradisional, tidak menggunakan metode bioflok karena mereka khawatir takut ikannya yang sudah agak besar itu menjadi mati karena ikan sering mengambang di permukaan. Di tahap yang ketiga kami melakukan evaluasi di mana program pengabdian masyarakat dengan menawarkan budidaya ikan nila menggunakan teknologi bioflok gagal dilaksanakan secara penuh. Kesimpulan dari program pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah bahwa budidaya dengan teknologi bioflok membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang lebih besar dari budidaya ikan dengan metode tradisional. Kemudian mitra masih cenderung untuk berpikir budidaya secara tradisional. Oleh karena itu, mungkin untuk pengabdian yang akan datang, perlu suatu perjanjian tertulis, apapun yang terjadi, maka mitra harus mau melaksanakan budidaya ikan dengan metode bioflok dari awal sampai panen. Hal ini selain untuk membuat kepastian bahwa program bisa berjalan sebagaimana mestinya, juga untuk melatih kesabaran dari mitra agar secara sedikit demi sedikit mau menggunakan teknologi yang baru untuk budidaya ikan. Walaupun mungkin di awal akan terasa sulit, namun pada akhirnya tentu setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Berhubung mitra di tengah jalan minta mengubah dari teknologi bioflok menggunakan metode tradisional, maka bisa dikatakan bahwa program pengabdian pada masyarakat yang kami lakukan gagal melaksanakan secara penuh budidaya ikan dengan teknologi bioflok. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.